Kenapa orang melakukan taksir? Kalau dalam bahasanya Imam Al-Mawardi itu, dalam melakukan amal itu, kenapa orang itu melakukan taksir? Kelalaian seperti tadi. Suka menunda, suka tarso-tarso, gitu kan? Kenapa? Jawabannya adalah karena kita sering punya persepsi. Satu, seolah-olah kita masih punya kesempatan setelah ini. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin Anda masih hidup setelah ini? Nggak ada. Kalau kita tidak tahu bahwa kita setelah ini tidak akan hidup, maka segeralah Anda melakukan perintah Allah sebelum nanti mati. Betul? Kalau kesadaran itu kita hadirkan, kita nggak akan berani menunda. Masalahnya kadang-kadang kita itu merasa, nanti aja lah, masih jam sekian. Karena tadi kita merasa seolah-olah kita itu masih hidup setelah ini. Padahal 1 detik, 2 detik, 3 detik, 5 detik, itu kita tidak tahu setelah ini kita masih hidup atau tidak. Nah, makanya ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri. Ya. Ma'atola ya, abdun al-amala, seorang hamba tidak ada yang memperpanjang angan-angannya, ya, illa asa'a, kecuali dia memperburuk apa? Al-amala, amal perbuatan dia. Menunda sholat itu baik atau buruk? Buruk. Pertanyaannya, kenapa Anda menunda sholat? Jawabannya karena berangan-angan saya nanti punya waktu. Itu namanya ma'asa abdun al-amala illa, ya, ma'atola abdun al-amala illa asa'a al-amala. Gitu. Jadi seorang hamba itu tidaklah dia memperpanjang angan-angannya kecuali justru memperburuk perbuatannya. Nah karena itu bagaimana caranya? Jangan pernah membayangkan kita punya kesempatan lagi. Ini adalah kesempatan yang terakhir. Ya, nah itu caranya. Yang kedua, kenapa kita melakukan kelalaian? Karena kita terlalu menggampangkan. Gampangkan itu begini. Allah kan Maha Pemurah. Allah kan Maha mengerti. Allah itu Maha. Jadi istilahnya itu musamahah kalau dalam bahasanya Imam Al-Mawardi. Seolah-olah Allah itu mentolerir. Allah juga ngertilah aku lagi sibuk. Allah juga ngerti aku lagi begini. Itu namanya musamahah. Karena kita merasa Allah itu memberikan toleransi pada kita, akhirnya kita mengabaikan. Gitu. Coba bayangkan ketika Allah tidak memberikan toleransi pada kita. Begitu perintah langsung jalankan, begitu perintah langsung jalankan, begitu. Ya kan? Nah, ini kuncinya. Itu kata kuncinya. Jadi kenapa kita masih suka begitu? Karena tadi. Makanya Anda yang menjadikan Anda suka melalaikan kewajiban dan sebagainya, itu karena kita masih punya, besok saya masih hidup. Siapa yang bisa memastikan kita besok masih hidup? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Makanya Umar bin Khattab nggak berani hutang. Ketika ditanya, kenapa Umar bin Khattab nggak berani hutang? Siapa yang bisa menjamin saya besok masih hidup? Sehingga saya bisa membayar hutang? Nggak ada. Karena nggak ada yang bisa menjamin besok masih hidup, Umar takut untuk berhutang. Nggak berhutang. Nah gitu. Ya, jelas ya? Nah itu kunci. Jadi ketika kita menghadirkan khauf tadi kepada Allah tadi, kemudian kita juga takut kalau kemudian bahwa hari ini adalah kesempatan kita terakhir, maka kita akan habis-habisan hari ini melakukan ketaatan. Tapi kenapa kita hari ini tidak habis-habisan melakukan ketaatan? Karena kita masih berpikir besok kita masih hidup, punya kesempatan. Padahal besok itu ketika diberi kesempatan dia akan berpikir lagi, entar. Begitu terus. Akhirnya sampai terakhir amalnya rusak semua. Begitu mau dicabut nyawanya, dia masih bilang, laula akhartani. Ya Allah, seandainya engkau tangguhkan. Ila ajalin qarib, waktu yang sedikit.
fa saddaqa wa akum minas shalihin. Ya kan? Aku akan bersedekah. Lo masih begitu negosiasinya. Padahal sudah mau mati. Ya. Nah ini. Itu manusia. Makanya Ibnul Qayyim memberi nasihat. Nasihatnya begini. Supaya kita, selain tadi ya, itu tadi nasihatnya Imam Al-Mawardi. Ibnul Qayyim itu memberi nasihat begini. Kam min sawabin yas'a ilaika. Betapa banyak pahala itu sedang berjalan menuju ke arahmu. Fayakifu amamal bab. Lalu kemudian pahala itu berhenti di depan pintu rumahmu dan tidak jadi masuk. Kenapa? Karena Anda tidak segera membukakan pintu. Apa maknanya? Pahala itu gak akan masuk dalam catatan amal kita karena kita mengatakan saufa la'alla. Kita mengatakan entar. Oh nanti insya Allah ada kesempatan lagi. Akhirnya apa? Pahala yang sudah sampai depan pintu gak jadi masuk. Balik lagi dia. Sholat tadi, kalau kita kerjakan, berarti pahalanya sudah dicatat. Kalau belum dikerjakan, berarti belum. Begitu dia belum mengerjakan sholat mati, dapat pahala apa tidak? Nggak dapat. Ya kan, nggak dapat. Nah, di sini. Bahkan, dia bisa dapat maksiat. Dia dapat dosa. Kecuali, kalau misalnya nih ya, ini caranya. Kecuali begini. Ada adzan nih, sudah adzan. Terus Anda belum menunaikan sholat pada waktu itu. Anda niat, ya Allah saya berniat akan menunaikan sholat setelah ini. Terus mati. Nah itu masih dimaafu, diampuni. Setidak-tidaknya kita sudah dicatat niatnya. Dan tidak dianggap orang yang mengabaikan sholat. Tapi begitu adzan, kita tunda terus tidak ada niat. Maka dicatat. Sebagai apa? Orang yang maksiat. Nah makanya hati-hati. Jangan menunda. Amal yang sudah mau datang balanya tadi, buka pintunya segera. Nah, jangan ditunda. Nah, gitu caranya. Jelas ya? Baik.